Ini saya record. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di Ramadan malam ke-11 ini sepertinya kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan banyak kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun di Kabupaten Bone ini kita ketahui bersama 2-3 hari terakhir ini kita diguncangkan dengan informasi tentang ada saudara adik kita yang teridentifikasi dan dinyatakan positif dari hasil uji PCR swab-nya. Nah, ini adalah kali ketiga saya selaku moderator untuk melaksanakan kegiatan Bincang Ramadan. Yang pertama kami berbincang dengan Sekretaris Gustu dan juru bicara Gustu untuk menyambut Ramadan ini dengan hikmat dan menghimbau kepada seluruh influencer mungkin masyarakat Kabupaten Bone yang mungkin selama ini punya pengaruh besar terhadap kumpul-kumpul. Kita mengajak kumpul tetapi secara online seperti ini untuk bisa merubah habit, menghibur diri juga di rumah dan kegiatannya lebih ada manfaat dan ada berkah yang kita bisa dapatkan bersama. Saya ulang lagi terima kasih kepada ketiga narasumber yang saya tahu kepadatannya untuk melayani masyarakat, termasuk melayani sistem-sistem yang ada di bawahnya tentang bagaimana bisa memaksimalkan kondisi-kondisi yang tidak biasanya kita lalui, menjadi ada hal-hal yang selalu menjadi alternatif baru. Saya ingin mereview sedikit bahwa kebetulan saya pada saat kuliah mengambil satu kepakaran dari konsep pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu ada dua, ada namanya pengambilan keputusan terstruktur dan ada namanya pengambilan keputusan tidak terstruktur. Nah, kalau pengambilan keputusan terstruktur itu adalah kita mengambil keputusan itu memang sudah menjadi hal yang biasa. Misalnya kita mau memimpin acara ulang tahun apa begitu. Kita mau menandatangani surat kenaikan pangkat dan seterusnya, itu memang kita mengambil satu kebijakan atau keputusan yang memang sudah terstruktur. Nah, ada yang namanya pengambilan keputusan tidak terstruktur. Tidak terstruktur itu adalah kita harus mengambil satu kebijakan atau keputusan di mana hal itu tidak pernah kita kondisikan, tidak sering kita melihat situasinya. Nah, sekarang ini dulunya dalam konteks keilmuan itu kita mengambil keputusannya hanya beberapa kali. Kenapa? Case-case yang luar biasa, case-case yang misalnya tidak biasanya kita lalui itu hanya sering kita dapatkan 1 atau 2 kali dalam 1 bulan. Nah, sudah hampir 2 bulan terakhir ini, lebih dari 2 bulan terakhir mungkin angkanya, kita ini hampir tiap hari dihadapkan dengan proses keputusan, pengambilan keputusan yang tidak terstruktur dengan kondisi-kondisi yang semua serba dadakan. Beberapa kali saya mencoba mendampingi ada beberapa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beberapa menteri. Pak Bupati biasanya ada video conference langsung dengan lintas menteri, beberapa menteri, terus ada juga dari KPK, LKPP, dan banyak lagi. Tentunya dari sisi Polri juga dalam hal ini Pak Kapolres hampir per beberapa hari beliau pasti selalu melakukan video conference untuk koordinasi pengambilan keputusan dan bagaimana implementasi dari pengambilan keputusan dari tingkat tertinggi yang ada di Jakarta atau yang ada di pusat. Begitupun saya rasa juga dari Pak Gajari. Nah, malam ini kenapa inisiasinya ingin saya mencoba untuk membuka diskusi dengan tema seperti ini? Untuk apa? Untuk harapannya untuk bisa menyemangati para abdi negara yang ada di luar sana, beberapa teman-teman kepala desa, beberapa teman-teman dari dinas,
beberapa teman-teman LSM, beberapa teman-teman dari DPR, dan banyak teman-teman lainnya yang selalu selalu mengeluarkan statement-statement yang mungkin dari luarnya teman-teman tidak bisa kita mungkin indahkan dari beberapa pernyataannya. Kenapa? Karena dari pemahamannya dan penyebarluasan informasi tentang penganggaran ini yang mungkin belum terlalu jauh tentang pemahamannya. Saat ini sering muncul di media sosial, anggaplah Bone berusaha untuk, karena ini posisinya kepanikan yang muncul, jadi kepanikan terhadap kegiatan keseharian termasuk penganggaran ini menjadi hal yang menentukan dari beberapa kegiatan-kegiatan penanganan pencegahan maupun penanganan dari dampak-dampak yang terjadi di Kabupaten Bone yang sekaitannya dengan COVID-19 ini. Dampak yang paling jelas yang sering dirumuskan adalah dampak kesehatan, selanjutnya yang kedua adalah dampak ekonomi, dan yang selanjutnya adalah dampak sosial. Nah, fase 14 hari pertama, fase 14 hari kedua, fase 14 hari ketiga, dan kita akan terus mengalami beberapa fase-fase 14 hari dengan kelipatannya itu ke depannya. Nah, sekarang mulai gonjang-ganjing tentang penganggaran, termasuk ada surat edaran menteri bersama, ada 3 menteri yang memutuskan bahwa pemotongan anggaran 50%, menjadi sampai teman-teman di dinas-dinas OPD-OPD itu juga, wah gimana caranya begitu. Terus bagaimana mereka bisa legowo, semuanya penting. Terus saya diskusi dengan teman-teman karena kita coba membuat proyeksi ke kaitannya dengan dampak sosial dan ekonomi, bagaimana melihat pendistribusian PKH, bagaimana melihat pendistribusian dari data masyarakat miskin yang terdata di TKS, belum lagi masyarakat miskin baru mungkin yang tidak terdata dari keduanya. Nah, semua punya kehati-hatian dalam pola penganggaran. Belum lagi penganggaran itu sekarang konteksnya sudah dikurangi, terus penyalurannya itu monitoringnya seperti apa. Mungkin malam hari ini kita mungkin bisa mendapat sedikit pencerahan tentang mungkin dalam sisi Pak Kapolres ada mungkin beberapa instruksi tentang pendampingan. Beberapa hari Pak, kami mendapat meme itu, Menteri Perhubungan minta ditutup ini, terus ada lagi menteri ini minta ditutup ini, terus bupati minta ini, terus polisi minta apa, hanya minta kalian di rumah aja gitu, karena hampir keseluruhannya teknisnya sama polisi. Jadi polisi juga mau mendahulukan dan memprioritaskan yang seperti apa, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Dari sisi Pak Kajari mungkin lebih ke bagaimana bisa teman-teman ada bukan semacam jaminan ya, ada pengetahuan baru untuk mereka bisa mengetahui pola penganggaran itu dari sisi monitoring Pak Kajari. Anggaplah di desa itu, rata-rata desa ini tertahan untuk bisa memberikan bantuan, misalnya karena regulasi dari Kementerian Desa dengan Kementerian Dalam Negeri kadang ada miss. Selanjutnya Kementerian Desa kadang mengeluarkan surat ada 2. Terus dari edarannya yang terakhir ini membuat bingung juga, karena kalau melihat dari 12 atau 9 parameter yang diminta dari Kementerian Desa, ya bisa jadi itu tidak ada yang bisa dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Ya, baik. Untuk yang pertama mungkin kami mohon waktu Pak Sekda, Pengaming. Mohon maaf Bang sebelumnya. Saya mendadak menginformasikan baru tadi sore. Akhirnya Pengaming mencoba untuk memberikan informasi bayangan. Sederhana saja Pong, mungkin waktunya Pengaming 5 menit atau 10 menit. Sepengetahuan Pengaming tentang ada 2 Puang yang mungkin kami butuh penjelasan tentang. Yang pertama adalah 50% pengurangan anggaran APBD-nya kita itu yang juga mengincar dari belanja modal, itu satu. Terus yang kedua Puang, dari sisi yang sering kami dengar ini, bahwa Bone sudah sedia 82 miliar. 82 miliar itu mana, sudah dibelikan apa saja, dan seterusnya. Mungkin itu saya Puan, sementara kami mohon petunjuk. Ya. Dipersilahkan kepada Pak Sekda, Bapak Dr. Andas Andi Muhammad Yamin Ate. Dengan ini kami persilahkan. Tabe Puan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Kejari, dan Pak Awal selaku pemrakarsa daripada Fitkom ini, dan seluruh teman-teman Bapak yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang bergabung di Fitkom ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya kira malam-malam hari ini kita patut bersyukur karena kita masih diberi kekuatan, kesempatan untuk bertemu di dalam rangka memberikan sedikit informasi ya, pada masyarakat terkait dengan wabah pandemik COVID ini, khususnya terkait dengan penganggaran. Pada kesempatan ini saya selaku pejabat sekretaris daerah tentu berterima kasih sepenuhnya pada Bapak Kapolres, Bapak Kajari, dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah yang telah berjibaku ya, tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu, medan untuk bersama-sama mengawal Bone ini di dalam keprihatinan dengan pandemi corona ini. Lebih-lebih lagi 2-3 hari terakhir ini kita dikagetkan dengan munculnya positif corona. Sekarang ini sudah ada 5 warga kita dan alhamdulillah sudah tertangani. Dan saya kira virus corona ini, pandemik ini sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, yang begitu menggelinding, yang begitu dahsyatnya, sehingga tidak ada pernah memprediksi bahwa waktu, situasi dan kondisi yang begitu cepat melanda Indonesia, bukan saja Indonesia, dunia, bahkan kita di Bone ini. Sehingga terus terang saja dengan COVID ini membuat semua sebenarnya kita kalang kabut. Bukan hanya Bone, tetapi sekira secara keseluruhan. Termasuk mungkin mengantisipasi hal-hal yang kita tidak pernah prediksi sebelumnya. Pada kesempatan ini saya tentu ingin fokus sedikit memberikan gambaran terkait dengan penganggaran kebijakan penganggaran di APBD kita di Kabupaten Bone ini, yang tentu kita harus pahami bahwa kewenangan otonomi yang tidak diserahkan itu salah satu diantaranya adalah kewenangan keuangan dan moneter. Saya kira dengan kenapa perlu saya kemukakan ini menunjukkan bahwa keuangan itu di negara kita ini dikelola itu berdasarkan kewenangan-kewenangan di setiap tingkatan. Jadi pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Dengan menggelindingnya penganggaran ini, kita tidak pernah memprediksi bahwa di dana biaya tak terduganya kita, belanja tak terduga kita itu di APBD kita di tahun 2020 itu hanya kita anggarkan 1,5 miliar. Dan sepenuhnya itu sudah terserap sudah dimohon oleh BPBD berdasarkan dengan Permendagri 21 tahun 2011 ya. Tadi memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Awal tadi, bahwa dana untuk alokasi untuk penanganan COVID kita di Bone itu tepatnya itu 82 miliar lebih. Ya. 82 miliar. 82 miliar ini merupakan hasil dari rekopusin dan relokasi ya anggaran kita. Dan dari relokasi dan rekopusin ini perlu kami jelaskan bahwa ada 3 komponen di sini. Dari 82 miliar 157.663.575 rupiah. Dari 3 komponen di rekopusin dan relokasi ini, yaitu yang pertama penanganan kesehatan. Penanganan kesehatan itu di APBD kita yang ada dalam APBD itu 8,6 miliar dan di belanja tak terduga itu adalah 12 miliar. Jadi total untuk penanganan kesehatan ini
kita alokasikan sebesar 20,6 miliar. Di komponen kedua yaitu dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini sebesar untuk di APBD kita di refocusing itu 17,5 miliar, di belanja tak terduga itu adalah 10 miliar. Jadi totalnya itu sebesar 27,5 miliar. Sedangkan di komponen ketiga yaitu adalah jaring pengamanan sosial. Jaring pengamanan sosial ini usuk di hasil refocusing itu 23 miliar, 23,9 miliar, dan belanja tak terduga ini adalah sebesar 10 miliar. Jadi perlu dipahami Pak Awal pada masyarakat bahwa 82 miliar itu refocusing itu adalah pengalokasian anggaran yang dilakukan, yang ada dalam APBD di masing-masing OVD itu yang diarahkan untuk menanganan suatu kegiatan tertentu. Suatu kegiatan tertentu di sini yang dimaksudkan itu adalah COVID. Jadi semua kegiatan-kegiatan di beberapa SKPD itu dilakukan refocusing untuk menyesuaikan kegiatannya itu, dirubah arah kegiatannya itu yang sejenis untuk penanganan COVID. Jadi 50,1 miliar ini itu sebenarnya sudah berjalan dan sedang dan akan berjalan di masing-masing SKPD. Ya, bukan pada posisi uang tersimpang. Ya, sementara 32 miliar inilah masuk pada belanja tak terduga. Nah, perlu kami jelaskan bahwa belanja tak terduga ini sudah digunakan atau sementara proses penggunaannya itu yang diminta berdasarkan Permendagri 21 tahun 2011, di mana BPBD di sini sebagai pemegang pemegang kegiatan bencana. Nah, ini dicairkan berdasarkan permohonan dari BPBD sebesar 1,5 miliar. 1,5 miliar ini peruntukannya sebesar 700 juta untuk BPBD, kegiatan BPBD operasional dan sebagainya, dan 800 juta itu untuk belanja APD, kebutuhan kesehatan, diantaranya termogan, APD dengan semua jenis APD, rapid test, dan sanitizer dan sebagainya. Ini untuk 800 juta. Dan saya kira kita pahami bersama bahwa dana 800 juta ini yang alokasi untuk kesehatan ini sudah dibelanjakan, namun sudah dipesan, namun bahannya ini datang secara bertahap. Tadi baru saya dapat informasi bahwa ada beberapa barang itu yang dipesan itu mungkin karena sulitnya ya, mungkin karena orang pada butuh semua. Bahkan tadi baru ada data rapid test berapa, masih ada sebagian dari pesanan itu yang belum ada. Ya. Yang kedua, dari pengelolaan selanjutnya penganggaran yang sudah dikeluarkan di sini berdasarkan Permendagri 20 tahun 2020 tentang penanganan COVID ini yang memungkinkan semua OVD bisa melakukan berdasarkan tugas dan fungsinya. Nah, di penganggaran yang kedua ini yang dimohon itu sebesar 3 miliar melalui BPBD kembali, dan penganggaran ini sebesar 3 miliar, jadi sudah 4,5 miliar. Jadi 3 miliar ini digunakan untuk operasional kecamatan. Dari 27 kecamatan itu sudah diberikan penganggaran 35 juta dialokasikan. Demikian pula untuk terkhusus pada kecamatan perbatasan, jadi ada 7 ini dialokasikan anggaran sebesar 92 juta. Jadi 30 juta diantaranya itu adalah untuk insentif 8 orang, termasuk uang makan 8 orang, ya alokasinya itu dikali 1 bulan. Jadi total untuk kegiatan pendanaan yang sudah digelontorkan ke kecamatan ini, baik dalam kapasitas kecamatan sendiri maupun ditambah kecamatan dan perbatasan, itu sekitar 1,6 miliar. Ditambah dengan gugus tugas, operasional dan sebagainya itu sekitar 1,1 sampai 1,4 miliar. Jadi total dari 3 miliar. Jadi sepenuhnya penganggaran yang sudah digelontorkan oleh pemerintah daerah berdasarkan belanja tak terduga ini itu sebesar 4,5 miliar.
Ya. Selanjutnya, sementara diproses penganggaran yang diajukan oleh Satpol PP dan Rumah Singgah. Kami sangat berterima kasih dengan Bapak Kajari karena oleh Pak Kajari sudah melakukan pendampingan, sudah melakukan semacam sosialisasi atau apalah namanya, penyegaran bintek kepada semua SKPD pengelola ini untuk diberikan diberikan pengetahuan atau semacam penyegaran terhadap bagaimana pengelolaan dana yang baik ini. Demikian pula semua dana yang keluar ini itu dilakukan revisi, dilakukan oleh Bawasda dengan pendampingan dari Kejari, sehingga penganggaran yang saya ceritakan tadi, baik sementara proses Satpol maupun Dinas Kesehatan dengan penganggaran Rumah Singgah itu semuanya sudah dilakukan verifikasi oleh inspektorat maupun oleh kejaksaan. Saya sangat berterima kasih sehingga betul-betul kita merasa lega bahwa apa yang dimohon oleh SKPD ini tentu kita berharap sudah melalui proses verifikasi, tinggal bagaimana kita secara bersama-sama untuk memantau daripada pelaksanaan kegiatan di tingkat bawah. Jadi saya kira itu untuk sementara yang bisa kami sampaikan. Demikian tambahan tadi apa yang disampaikan Pak Awal, memang betul bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK 35, PM 7 tahun 2020 tanggal 16 April 2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa 2020, salah satu poin di pasal 39 itu merujuk kepada pasal 29 itu dikatakan bahwa setiap penganggaran APBD setiap kabupaten kota itu dilakukan realokasi itu sebesar pemotongan penganggaran itu sebesar 50%, baik belanja modal maupun belanja barang dan jasa. Ini juga lah yang membuat kita prihatin. Jadi ini mohon pengertian kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bone bahwa untuk tahun ini saya kira ini adalah tahun keprihatinan kita semua, karena saya yakin dengan pemotongan anggaran 50% ini kalau kita mau kalkulasi itu sekitar 400 sampai 500 miliar ya dari total APBD kita. Kalau kita mau membuka ini maka kelihatan sekali bahwa tidak ada hal mungkin yang pembangunan yang mungkin bisa kita lakukan ya dengan pemotongan anggaran ini. Mudah-mudahan pemotongan ini hanya sebatas pos jaga-jaga dari pemerintah, tidak ditarik sepenuhnya. Kita berharap bahwa COVID ini bisa lewat secepatnya, bisa selesai sehingga penganggaran yang tadinya dialokasikan untuk pemotongan itu bisa kembali dialokasikan kembali dalam APBD kita, insya Allah. Saya kira itu harapan kita semua, dan perlu juga masyarakat pahami bahwa belanja-belanja modal ini termasuk di dalamnya adalah pembangunan tower. Ya, pembangunan tower sepenuhnya itu fisiknya itu direlokasi. Ya, hanya yang tertinggal itu hanya biaya DED-nya. Selain fisik itu semuanya teralokasi menjadi bahagian dari 50% dari belanja modal ini. Jadi inilah yang perlu kami sampaikan. Bahkan terakhir tadi kita rapat kembali untuk karena terus terang saja Kabupaten Bone ini dengan PMK 35 ini sudah dijelaskan bahwa apabila ada kabupaten kota yang tidak mematuhi peralokasian anggaran 50% belanja modal dan 50% barang dan jasa, itu dilakukan pemotongan DAU. Ini adalah kabar yang tidak sedap mungkin, karena DAU kita untuk bulan April ini sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 10 ini KM 7 tahun 2020 tanggal 29 April ini dari 514 kabupaten kota se-Indonesia itu 380 kabupaten kota itu yang
terpotong daunnya sebesar 35%, sebagaimana yang diamanahkan oleh PMK 35. Jadi daun kita sementara ini untuk bulan April itu dipotong 35%. Jadi sekarang ini kita melakukan malam ini sampai besok insya Allah tim anggaran melakukan kembali revisi untuk mempedomani secara nyata, jelas, alokasi 50%, pemotongan 50% belanja modal dan 50% belanja barang dan jasa. Apabila ini bisa kita lakukan sampai 1-2 hari ke depan ini, kita ajukan kembali ke kementerian, maka di dalam keputusan menteri itu dikatakan apabila kabupaten kota sudah memenuhi, melaporkan dan sudah diverifikasi memenuhi, maka pemotongan 30% itu akan digelontorkan kembali sebagai wujud ketaatan kita dari PMK 35 ini. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti PIKOM ini, bahwa teman-teman SKPD, tentu teman-teman SKPD semua komponen tentu merasa bahwa ini sudah kegiatan kita ini betul-betul pemotongan 50% ini hampir ada begitu banyak kegiatan-kegiatan yang terhilangkan. Memang ada kegenggangan di teman-teman SKPD untuk itu, tapi itu sudah apa yang ada di PMK ini tidak hanya isapan jempol belaka, tapi sudah dibuktikan oleh pusat dengan keputusan kemarin ini, keputusan Bapedi, bahwa daun kita dipotong 30%. Jadi saya kira ini gambaran Pak Awal pada kita semua. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puang Aming yang sudah memberikan penjelasan ke kita. Saya jadinya lumayan sedih Puang mendengar berita ini, karena yang Puang Aming tadi sampaikan itu surat dari beberapa hari yang lalu, pertanggal 29 suratnya, dan surat itu begitu cepat. Seperti yang saya sampaikan pertama, bahwa daerah sekarang ini harus mencoba keluar dari beberapa zona-zona yang pelik. Banyak pilihan-pilihan yang harus dibuat, banyak keputusan yang harus dibuat, yang tidak terstruktur. Artinya kejadian-kejadian yang tidak pernah kita perkirakan itu akan muncul. Seperti yang dijelaskan panjang tadi sama Puang Amin tentang Kabupaten Bone sudah divonis tentang DAU itu, kita sudah dikurangi DAU-nya. Kenapa? Karena ya memang pemerintah dalam posisi membutuhkan kebijakan penganggaran yang dibutuhkan untuk pemanfaatan COVID ini. Nah, Kabupaten Bone ini dari data yang disampaikan Puang Amin tadi itu sekitar 82 miliar, terdiri dari belanja tak terduga 32 miliar, kegiatan APBD itu sekitar 50 miliar, terus dari penanganan kesehatannya secara total 20 miliar, 20,6 miliar, dampak ekonomi sekitar 27,5 miliar, dan dampak sosial itu 33,9 miliar. Itu adalah proses upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten, dalam hal ini tim anggaran kabupaten, untuk bagaimana menyiasati dana atau kebijakan anggaran yang waktu di Kabupaten Bone ini. Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Bone ini bergantung dari DAU. Jadi pada saat kita misalnya tidak menyesuaikan dari apa yang diminta dari Kementerian Keuangan atau kementerian yang terlibat dari edaran yang ada, termasuk kebijakan yang ada dari Kementerian Dalam Negeri, itu akan, ya ini kita sudah bukan semacam surat untuk ancaman ke daerah, kabupaten, kota, tetapi sudah terlihat kita sudah dipotong 50%. Catatannya dari apa yang disampaikan oleh Pak Sekda barusan, Puang Aming, bahwa memang harus ada legowo dari teman-teman atau bapak-bapak dari OPD untuk bagaimana kita membantu tim anggaran merealokasi atau merefocusing anggaran. Dulunya teman-teman di media sosial pun berteriak tentang tower, ya kita ikhlaskan kali ini permintaannya teman-teman untuk tower itu, dengan secara otomatis kita harus hadapi bersama, bahkan lebih dari tower yang diminta dari COVID ini. Kenapa? Karena 50% dari penganggaran dana alokasi umum. Bayangannya ya,
sedih sih. Sedihnya adalah di tengah pemerintah Kabupaten Bone ini mencoba terpontang-panting untuk mengatur penganggaran sesuai dengan regulasi yang mendadak dibuat oleh kementerian. Di lain sisi mudah-mudahan diskusi ini juga bisa bermanfaat untuk masyarakat umum dalam artian bisa mengerti beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kenapa dari pengambilan keputusan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Bone, pemerintah kita yang ada di Kabupaten Bone adalah memilih satu keputusan dari beberapa pilihan keputusan yang tidak terlalu menguntungkan. Jadi kalau misalnya ada 5 keputusan, semuanya keputusan itu tidak menguntungkan, diambillah keputusan yang terbaik daripada yang terburuk yang ada. Dan pasti ada yang merasa kecewa dengan penganggarannya. Tetapi ya kita harus hadapi. Kenapa? Karena dananya bukan dari kita, dananya dari pusat yang masuk dari DAU. DAK-nya pun kemarin sudah diangkat. Nah, berbicara masalah Kabupaten Bone dengan kebijakan anggaran, yang kita lihat adalah yang pertama adalah APBD yang konteksnya dikelola oleh teman-teman atau Bapak Ibu dari dinas-dinas terkait atau OPD-OPD yang ada termasuk kecamatan. Nah, ada juga yang menarik ini adalah dana desa. Dana desa menjadi acuan juga untuk bisa kita menjadi pelapis utama kedua setelah APBD ini di tingkat bawah pastinya. Nah, dana desa ini juga kadang berbenturan dengan regulasi yang ada karena pedoman dari pemerintah daerah menggunakan pedoman dari Menteri Dalam Negeri, sedangkan yang di desa menggunakan pedoman dari Kementerian Desa. Kadang ada beberapa yang mungkin secara koordinasi agak berbenturan, belum lagi ada edaran dari Kementerian Sosial yang kaitannya dengan jaminan sosial dan seterusnya. Nah, mungkin pola-pola yang baik seperti yang Pak Sekda sampaikan tadi, sudah berterima kasih kepada Pak Kajari selaku pendamping dari proses pemantau dalam penganggaran pemerintah kabupaten ini. Beliau sudah melakukan melakukan edukasi, melakukan langkah-langkah untuk memberikan pencerahan-pencerahan yang baru. Yang lama saja pada saat kondisi sebelum COVID itu model penganggarannya masih sering kita ada miss dalam komunikasinya. Apalagi beberapa keputusan-keputusan yang mendadak ini menjadikan kita agak sulit bisa menerima, menyesuaikan dari apa yang diarahkan dari edaran-edaran yang ada. Olehnya itu kami memohon kepada Pak Kajari sebagai narasumbernya kita yang kedua, mohon kiranya Pak memberikan masukan, memberikan gambaran, memberikan solusi terhadap diskusi malam hari ini. Mungkin diantaranya sasarannya adalah teman-teman dari OPD, satu, teman-teman dari desa, kedua, dan yang ketiga biar apa yang bisa dibuka untuk publik, di mana publik bisa menyimak dan mengetahui posisinya teman-teman desa, teman-teman pemerintah daerah itu di sisi mana. Itu satu. Terus yang kedua, bagaimana proses aman dalam proses penganggaran ini. Anggaplah desa sekarang takut-takutan itu, apakah kami yang lakukan ini sudah bisa, apakah kami lakukan ini tidak ada lagi edaran yang baru begitu. Akhirnya yang berdampak adalah pada saat pendistribusian dana sosial, pendistribusian dana yang mungkin sifatnya ke dampak ekonomi dan yang lainnya. Olehnya itu, atas waktu kami mohon kepada izin kami buka dulu. Silahkan Bang Dr. Eri, kan selalu kumpul dulunya kita ini suka diskusi Pak Kajari ini, cuman karena COVID ya, diskusinya kita lewat Zoom ini aja. Lama saya 2-3 kali menjadi panel bersama, hari ini ya saya dadak lagi untuk jadi panel. Semoga bisa menjadi manfaat. Silahkan Pak Kajari. Terima kasih Dinda Awal. Salah satu kalau di mata saya adalah orang yang sangat berpengaruh terhadap masa depan Bone. Mudah-mudahan apa yang saya ramalkan itu. Amin, amin. Terima kasih Pak Kajari.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak PLT Sekda, Pak Yamin, dan juga para peserta joint meeting pada malam hari ini. Sungguh satu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya bisa hadir bersama dalam satu forum diskusi yang secara pribadi saya mengatakan ini adalah diskusi yang sangat mencerdaskan. Mengapa? Karena banyak bertanya orang-orang di luar sana, apa, mengapa, dan harus bagaimana terhadap penganggaran COVID ini. Banyak sekali persepsi dan perspektif yang berkembang di masyarakat sehingga itu menjadi satu dinamisasi dinamisasi pemikiran yang selalu berkembang di masyarakat. Tapi di lain pihak ini merupakan satu semangat atau satu ciri bahwa masyarakat Bone ini adalah masyarakat yang kritis. Mengenai masuk pada topik bahwa tadi bagaimana sih satu sistem penganggaran yang baik yang dapat dilaksanakan dalam satu pemerintah daerah. Ya, seperti kita ketahui bahwa di dalam satu sistem penganggaran itu ada 3 titik entry point atau key point-nya adalah 1 adalah perencanaan, 2 adalah pelaksanaan, dan 3 adalah pertanggungjawaban. Ketiga ini harus mutually eksklusif atau harus dilakukan secara bersama dalam kerangka yang optimal. Artinya bahwa perencanaannya tidak baik, pasti pelaksanaannya tidak baik. Pertanggungjawabannya juga pasti akan tidak baik. Begitu pula perencanaan baik, pelaksanaan tidak baik, pasti pertanggungjawaban juga tidak baik. Begitu juga apalagi perencanaan baik, pelaksanaan baik, pasti pertanggungjawabannya baik. Nah, ketiga sisi inilah yang memang menjadi kalau di dalam satu ilmu hukum adalah satu entry point yang kita namakan di situ adalah kalau dalam ilmu tindak pidana korupsi adalah corruption impact analysis. Di mana di bagian-bagian situlah memang sisi-sisi atau simbol-simbol yang sering terjadi akan terjadinya satu perbuatan-perbuatan. Nah, namun sebelum saya masuk kepada bagaimana hal ini menjelaskan nanti bagaimana yang baik yang akan dilaksanakan. Tapi saya ingin kita sama-sama menyatukan persepsi dulu bahwa di dalam suasana pandemi ini kita semua juga pasti dipaksa untuk berpikir yang luar biasa. Berpikir yang luar biasa seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Awal tadi adalah berpikir dengan menggunakan kebijakan yang tidak terstruktur, kalau kata Dr. Awal. Tapi kalau saya mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah langkah-langkah diskresi yang harus dilakukan oleh satu pemangku kebijakan. Langkah-langkah diskresi ini apa? Langkah-langkah yang berbenturan atau bersinggungan atau hampir berkenaan dengan masalah-masalah yang bertentangan dengan hukum. Nah, ini. Mengapa langkah strategis atau langkah diskresi ini harus diambil oleh satu pemangku kebijakan? Karena pandemi ini, COVID ini, sampai saat ini belum, seperti yang disampaikan Pak PLT Sekda, sebelum tahu kita kapan berakhirnya. Bagaimana cara penyebarannya, bagaimana pengobatannya, kita tidak tahu. Nah, makanya dalam hal ini, langkah-langkah keputusan strategis yang berupa kebijakan-kebijakan tersebut, itu harus dituangkan dalam kerangka operasional dan kerangka pelaksanaannya. Nah, di dalam seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa di dalam langkah-langkah tersebut hanya satu tujuannya, outcome-nya. Kalau saya lebih senang menyebutnya outcome. Apa? Menjamin keselamatan masyarakat. Menjamin keselamatan masyarakat terutama di bidang kesehatan dan di bidang ekonomi. Nah, kenapa ini? Karena inilah sebenarnya sendi atau dasar daripada
negara dalam melindungi warga negara. Nah, langkah-langkah itu tentunya di dalam keadaan yang luar biasa ini, kita tidak bisa mengacu kepada konsep yang dimensi yang biasa. Karena tentunya kalau di dimensi yang biasa, suatu proses pengadaan kita bisa ambil bahwa ada, bisa dicari harga yang responsif, harga yang bagus, harga yang paling menguntungkan bagi negara. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak PLT Sekda, kita mencari sesuatu saja sekarang. Di semua daerah, semua negara, bahkan di seluruh dunia, itu mencari yang dinamakan alat APD atau alat pelindung diri, atau alat-alat yang berhubungan dengan penanganan COVID. Tentunya, karena ada supply dan demand dalam teori ekonomi yang mengakibatkan harga ini menjadi lebih tinggi daripada biasanya. Ini menjadikan bahwa pengadaan ini akan didiskresi dalam hal bahwa yang penting dalam hal ini negara, pemerintah kabupaten, pemerintah daerah itu sudah bisa mendapatkan barang-barang itu. Untuk apa? Untuk melindungi masyarakatnya. Itulah tujuannya. Kemudian tentunya banyak yang bertanya, bagaimana Pak kalau seumpamanya harga itu terlalu tinggi? Harga itu ya. Sekarang tentunya saya beberapa kali kesempatan dan hasil memang diskusi saya dengan teman-teman juga bahwa tentu kita tidak mungkin mencari harga yang murah. Kita pasti mendapatkan harga yang mahal karena supply and demand itu kebutuhan terhadap barang-barang ini sangat dibutuhkan oleh semua pihak. Namun, tingkatan prudence atau tingkatan kehati-hatian inilah yang diperlukan. Salah satunya adalah bagaimana kita tidak tetap atau kita tidak melanggar yang dinamakan prinsip pengadaan. Ya, kita tetap mengacu kepada yang dinamakan prinsip pengadaan. Prinsip pengadaan di dalam Perpres adalah satu, bahwa pengadaan barang tersebut harus bersifat efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Kedua apa? Kedua adalah mematuhi yang dinamakan etika pengadaan. Etika pengadaan di sini adalah para pejabat dan pejabat pengadaan dan pengguna atau dalam hal ini pelaksana daripada pengadaan itu harus menjauhi dari yang disebut yang dinamakan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Tentunya di situ kalau kita jabarkan lebih langsung ada yang dinamakan frauds atau kecurangan, ada yang dinamakan stolen atau pencurian, atau ada yang dinamakan trading influence di situ atau memperdagangkan pengaruh, atau mungkin di situ juga ada yang sifatnya bribery atau suap. Nah, langkah-langkah inilah yang diperlukan. Ketiga adalah prudence, tingkat kehati-hatian. Pejabat dalam hal ini adalah harus memiliki tingkat kehati-hatian. Kehati-hatiannya bagaimana? Adalah dia bisa menciptakan satu sistem di dalam pengadaan tersebut. Artinya, kita ambil contoh, seumpamanya ada harga yang mahal. Karena harga yang mahal ini, kita bisa minta pada yang bersangkutan, dia berapa harganya, berapa ongkos kirimnya, berapa. Inilah tingkat prudence bahwa oh ya harganya yang tadinya harganya 1 juta umpamanya, tingkat itunya adalah 700, ongkos kirimnya 200, keuntungan dia 100. Nah, inilah cara-caranya. Keempat bahwa di sini harus ada satu rasa yang saya sering sampaikan bahwa semua orang sekarang harus ada yang dinamakan, kalau saya menganggapnya bahwa kita semua harus punya nasionalisme dalam keadaan ini. Mengapa begitu penting nasionalisme? Karena apa yang kita lakukan pada saat ini adalah untuk negara, untuk membantu masyarakat, untuk menjamin keselamatan masyarakat, ya kan? Salah satunya dengan cara bahwa kita menamakan yang dinamakan honestly dan fairness. Honestly apa? Kejujuran pada diri kita sendiri. Kejujuran kita dalam membuat analisa kebutuhan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kedua, keadilan kita dalam melaksanakan kegiatan tersebut dengan menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang memang dianggap itu merugikan terhadap negara.
Hal ini tentunya bukan hal yang mudah, Pak Awal atau teman-teman sekalian. Kami juga sudah bekerja sama dengan APIP atau aparat pemerintah internal, pemeriksa internal pemerintahan, dan juga ada Pak Iqbal di sini, ada Pak Kabak Hukum. Kami berdiskusi, bahkan berkali-kali kami juga merasionalisasikan anggaran yang diajukan dalam rangka apa? Dalam bentuk efektif dan efisiensi. Karena apa? Seperti yang disampaikan oleh Pak PLT Sekda Pak Awal, jangan sampai bahwa ada anggapan bahwa 82 miliar ini adalah uang yang di luar anggaran. Ini uang anggaran yang dipotong, yang akan memotong semua biaya-biaya pembangunan. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menekan anggaran itu seminim mungkin, pandemi ini selesai, masih ada sisanya untuk pembangunan. Dan kita kembalikan kepada APBD. Nah, langkah-langkah prudent ini tentunya harus dimiliki oleh semua pihak. Nah, termasuk juga peran serta masyarakat di sini. Masyarakat harus ikut aktif berperan. Karena apa? Tidak bisa satu pemerintahan itu tanpa memang ada trust atau hubungan timbal balik antara dengan masyarakat. Nah, yang terakhir mungkin dalam hal ini adalah keterbukaan dan transparansi. Inilah sebenarnya yang diperlukan dalam satu pelaksanaan anggaran. Karena apa? Keterbukaan dan transparansi inilah yang akan nantinya bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Nah, ini bukan hal yang mudah memang bagi kita semua. Karena apa? Kita menjaga di dalam unsur subjektif. Tapi tentunya dalam kesempatan yang baik ini, saya yakinlah bahwa semua kita di dalam hal ini kita semua mempunyai jiwa nasionalisme dan merah putih untuk itu. Dan kita bisa berjuang secara bersama untuk menuntaskan yang dinamakan pandemi COVID-19 khususnya di Boni ini dengan kekuatan bersama. Itu untuk yang khusus pengadaan. Bagaimana tadi Pak Awal menanyakan kepada saya bagaimana untuk yang pengelolaan anggaran dana desa. Problematikanya di desa ini adalah sama sebetulnya. Bahwa desa juga masuk dari kebijakan strategis pemerintah pusat. Seperti diketahui, anggaran pandemi COVID ini ada 3, Pak Awal. 1 adalah APBN, 2 adalah APBD, 3 adalah desa. Dan ketiganya ini sebenarnya harus bergerak secara mutually bergerak secara bersamaan. Saya sudah mengidentifikasi ada beberapa problematika seperti problematika bantuan langsung tunai yang memang sekarang ada yang diberikan oleh pemerintah pusat, terus yang ada melalui DP ini, terus ada juga yang dari. Nah, saya meyakini bahwa memang tentunya pengamangku kebijakan dalam hal ini, ya, terutama di desa-desa, dia bisa melaksanakan yang namanya prudensial atau kehati-hatian. Tidak lagi istilahnya bahwa dia tidak menguji terhadap data yang dia miliki. Atau dia tidak bisa mempertanggungjawabkan data yang dia miliki. Artinya bahwa kalau memang yang bersangkutan itu tidak berhak untuk diberikan, ya secara otomatis harus diputuskan bahwa. Tapi kalau dia berhak, kalaupun dia berhak, ya, ada problem masalah ini, rapatkan dengan dinas atau dengan Pak PLT Sekda dalam hal ini. Karena saya juga mendapatkan ada beberapa di daerah lain itu sekarang yang jadi masalah adalah ternyata ada beberapa data yang tidak sinkronis dengan data yang ada. Ini bisa diberikan atau tidak? Padahal dia jelas-jelas memang sebenarnya membutuhkan. Nah, ini tentunya problematika ini harus dibahas dari case by case. Karena apa? Dan ini harus diputuskan secara komprehensif oleh pemerintah daerah dalam hal ini bersama dengan aparat desa. Tapi yang jelas tetap
dalam hal ini apapun yang akan dilaksanakan di desa adalah mendukung menuntaskan COVID-19 ini adalah bagaimana memformulasi yang dinamakan analisa kebutuhan, analisa harga. Artinya begini, kalau memang di sana dibutuhkan barang-barang tersebut, ya sih paling tidak silakan. Bisa dianggarkan. Tentunya dengan tata cara yang ada bersama BPD, bersama masyarakat. Toh juga di kita ini, di Bone, kalau ada kan musyawarah untuk mufakat. Pudung si pulung itu kan mungkin bisa digunakan dalam hal ini untuk mencari semua apa masukan, apa maunya masyarakat dalam hal ini untuk kegiatan penanggulangan ini. Bukan kegiatannya para pemangku kebijakan. Nah, inilah. Dan ketiga ya, paling tidak etika pengadaan yang saya sampaikan tadi. Bahwa tidak ada di situ lagi bribery, tidak ada fraud, tidak ada stolen, tidak ada trading influence dalam pelaksanaannya. Tentunya itulah yang memang harus dipedoman oleh teman-teman nanti dalam melaksanakan kegiatan. Mengenai adanya perbenturan atau konflik di dalam peraturan, itu nanti kami bisa, silakan teman-teman di abdesi atau di desa, silakan bisa. Itu datang kepada kami, nanti kita bahas, kita carikan legal opinion-nya, kita carikan langkah-langkah hukumnya. Nah, paling tidak baginya kalau Anda sudah melapor atau Anda sudah mengajak pemerintah kabupaten, aparat yang terkait, Anda pasti akan terhindar dari hal-hal yang menjadi persoalan. Itu cuma masih masuk di dalam ranah administrasi. Karena apa? Tidak ada unsur kesengajaan dalam hal itu, bahwa dengan orang melapor ke kejaksaan, melapor ke kepolisian, melapor ke pemerintah daerah, atau melapor ke Pak Awal sendiri, kan dia sudah transparan dan terbuka itu, ya kan? Yang kita hindari adalah cara-cara yang diam-diam, yang tiba-tiba nanti mengambil keputusan yang tanpa ada dasar. Itu yang memang kita hindari. Sekali lagi Pak Awal, itu penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat dalam hal ini. Dan tentunya saya berharap bahwa kita semua dalam hal ini, kita punya satu tujuan. Bagaimana kita menyelamatkan semua masyarakat Bone, terutama dalam pandemi COVID-19. Dan saya sangat apresiasi pada Anda, bahwa Anda bisa menyelenggarakan hal ini. Terima kasih. Terima kasih, Abang Pak Kajari, Pak Dr. Eri Satriana, SMH. Beliau ini memang senang dengan diskusi seperti ini, apalagi memang kita butuh. Tadi saya kenapa inisiasi kegiatan ini kami lakukan 1 minggu terakhir ini, memang diskusinya sering ada miskomunikasi di media sosial, miskomunikasi antar masyarakat dan pemerintah daerah, bahkan miskomunikasi antar pemerintah daerah maupun pemerintah desa dan seterusnya. Kenapa? Karena banyak memang kebijakan yang muncul dari vikon-vikon yang mendadak, dan itu semuanya tiba-tiba, bahkan di antar sesama internal saja kelihatannya ada beda atau ada multitafsir dari kebijakan-kebijakan yang ada. Tetapi terima kasih Pak Kajari. Kenapa? Karena Pak Kajari ini mengeluarkan simpulannya semua. Jadi beliau ini nadah dari ujung, terserah aturannya seperti apa, tetapi kan tujuannya memang satu gitu. Terima kasih Pak Kajari karena memberikan semangat untuk kita. Semangatnya adalah bahwa kita ingin melakukan hal yang baik untuk masyarakat Kabupaten Bone, apalagi berkolaborasi dari disiplin ilmu administrasi publik. Itu ada kolaborasi antara pemerintah, private sector, dan kolaborasi dengan NGO atau lingkungan masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk bahu-membahu, bahwa Kabupaten Bone ini bukan hanya milik dari pemerintahan atau pemerintah daerah sendiri, tetapi ini adalah milik kita semua. Nah, harapannya, ajakannya tadi Pak Kajari untuk kita bisa sama-sama bahu-membahu mencari solusinya. Salah satu yang kita lakukan malam ini adalah untuk bisa membuat tenang dari diskusi-diskusi yang ada. Tidak diteriaki 82 miliar itu mana. Padahal pemerintah daerah juga kalau diteriaki terus, kami lagi bersedih ini di anggaran dipotong 50%, masih saja kiri kanan. Ya, harapannya semoga ya hasil rekaman ini kita bisa mendapat hal yang baru, hal yang lebih bersemangat lagi untuk bisa kita sama-sama menghadapi COVID-19 di Kabupaten Bone ini. Nah, berkaitan dengan yang kedua tadi, Pak Sekda juga sudah sampaikan tentang teknis penganggaran, terus Pak Kajari juga sudah
memberikan informasi tentang bagaimana safety-nya untuk kita bisa menyelamatkan Kabupaten Bone ini. Ada satu memang sebelum ngajak ngomong beliau sih, saya mulai agak sedih juga informasi kemarin di grup-grup WhatsApp gitu. Beliau tiba-tiba mendapatkan apa sih namanya surat mutasi jadi Wadir Lantas di Polda Kalimantan Barat, Bapak Kapolres Bone, Bapak AKBP Imade Arifra Dana. Beliau ini masih kami belum melepas rindu, baru 2-3 forum yang kita sama-sama. Pak Wadi sudah tinggalkan kita gitu, pondasi-pondasi yang sudah beliau buat beberapa bulan yang lalu. Saya waktu sebelum COVID ini, saya sama Kak Awal di Politeknik ini, beliau lagi mencoba mendesain untuk bagaimana meningkatkan pariwisata Kabupaten Bone dari bawah laut. Saya juga mencoba mendesain untuk bisa mengkoneksikan dengan satu aplikasi bagaimana bisa mengajak turis-turis bisa masuk meningkatkan pendapatan hasil daerah pemerintah Kabupaten Bone. Beliau sudah ya, makanya tadi saya langsung todong sebelum beliau pulang, masa tidak ada ruang diskusi. Dulunya kan enak kita ngajak terus ke warkop mana begitu, kita ajak diskusi beliau sebagai pemateri pembicara. Ya saat ini harus ditodong juga untuk masuk di Zoom. Dan pastinya seperti yang saya sampaikan pengantar tadi, Komandan Pak Kapolres, bahwa polisi ini dalam kondisi COVID makin pusing. Karena semua ujungnya masuk ke polisi, Komandan. Nah, untuk konteks malam ini, saya meminta dari sisi penganggaran saja, kebijakan anggaran, mungkin dari sisi monitoringnya, dan sisi-sisi yang mungkin Pak Kapolres dalam beberapa waktu terakhir ini juga kan pasti rajin sekali video conference Polda, video conference ke ke Jakarta atau ke Polri. Pasti ada petunjuk-petunjuk yang mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan ke khalayak ramai, termasuk teman-teman dari OPD, mungkin termasuk dari masyarakat, untuk bisa menjaga kondusif Kabupaten Bone ini, dari sisi model penganggarannya, kehati-hatian penggunaan anggarannya, maupun masyarakat itu bisa menyoroti ke hal-hal yang memang bisa disoroti, bukan dari hal-hal yang memang kondisinya pemerintah lagi berjuang untuk bersama menangani ini, tetapi kitanya kurang paham dari sisi yang lainnya. Mungkin ada pandangan dari Bapak Kapolres, kami persilahkan. Silahkan, Komandan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pelaksana tugas Sekda Kabupaten Bone, selamat malam. Yang saya hormati Pak Kajari, rekan-rekan semuanya. Malam, Bang. Rekan-rekan semua dalam acara Vicon ini, seperti disampaikan oleh Bang Awal tadi, memang sebentar lagi saya mungkin akan meninggalkan Kabupaten Bone ini. Mas, saya sesuai dengan penyampaian saya di awal, pertama kali saya datang ke Bone ini, hari Minggu malam di Rujak Bupati, saya sudah sampaikan juga, saya ada kemungkinan tidak akan lama saya ada di sini. Karena memang ya ada beberapa hal yang harus saya lanjuti untuk kelanjutan pekerjaan saya dan karir saya. Baik, kita kembali kepada apa yang menjadi materi malam ini. Tadi secara panjang lebar sudah dijelaskan oleh Pak Kajari dan juga dijelaskan oleh Pak Sekda. Saya kira tidak ada lagi perlu diulas bolak-balik karena intinya juga sama. Kami jajaran Polri hanya mungkin ingin menegaskan 3 hal berkaitan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Hal yang pertama yang ingin kami pastikan dilakukan oleh pemerintah daerah adalah bagaimana pemanfaatan berkaitan dengan penanganan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan, semua lapisan merasakan. Kami selalu diingatkan oleh pimpinan-pimpinan jajaran kepolisian, baik itu Kapolri, Kapolda, secara langsung, melalui Vicon dan lain sebagainya.
pantau terus bagaimana pemanfaatannya. Bagaimana pemanfaatannya. Sudah dirasakan secara keseluruhan belum oleh masyarakat. Kalaupun tidak dirasakan oleh masyarakat, coba kira-kira di level Polri apa yang bisa untuk saling mengisi. Jadi sekali lagi saling mengisi, berkolaborasi. Bukan berarti kita lebih mampu, di sana tidak mampu, kita lebih hebat, di sana tidak ada yang hebat di sini dalam penanganan COVID-19 ini. Yang ada adalah kolaborasi, saling mengisi satu sama lain. Makanya ditegaskan berkaitan dengan hal pemanfaatan. Yang kedua yang ditegaskan oleh pimpinan kami juga, bagaimana jajaran kepolisian bisa berbuat untuk kemaslahatan orang banyak, untuk kemaslahatan masyarakat secara umum. Nah, ini juga masih berkaitan dengan kolaborasi itu. Makanya kami mencoba melakukan hal-hal yang mampu kami lakukan untuk bisa secara proporsional, sesuai dengan kemampuan kami, bisa sedikit membantu apa yang kira-kira bisa dikerjakan oleh jajaran kepolisian berkaitan dengan pekerjaan pemerintah daerah. Sekali lagi, ini bukan untuk hal-hal lain, ini hanya sebagai salah satu bentuk bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat secara umum. Dan yang ketiga yang menjadi penekasan pimpinan kami adalah jajaran kepolisian akan memberikan kepercayaan secara penuh kepada pemerintah Kabupaten Bone untuk bisa mengambil langkah yang dianggap perlu. Sekali lagi, memberikan kepercayaan secara penuh kepada Kabupaten Bone untuk mengambil langkah yang dianggap perlu. Secara panjang lebar tadi sudah disebut oleh Pak Kajari bahwasanya situasi saat ini sangat dinamis. Situasi yang dinamis ini memerlukan langkah-langkah konkret, langkah-langkah diskresi yang harus diambil oleh seorang kepala wilayah. Dalam hal ini adalah Pak Bupati. Makanya kami memberikan kepercayaan secara penuh kepada beliau untuk melakukan, dan kami mensupport apapun yang beliau lakukan sepanjang itu adalah berkaitan dengan pemanfaatan kepada masyarakat, berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat secara luas. Kami jajaran kepolisian pasti akan memberikan dukungan yang maksimal. Ini yang harus diketahui secara bersama. Saya juga ingin mengimbau kepada masyarakat secara keseluruhan, khususnya di level tokoh masyarakat yang ditokohkan dan yang merasa tokoh masyarakat juga. Mari kita sama-sama tidak usah terlalu mengkhawatirkan bagaimana anggaran ini bisa termanfaatkan dan bagaimana anggaran ini bisa berjalan. Dari awal pendampingan sudah dilakukan. Pak Kajari sudah memberikan training, coaching, segala macam sudah disampaikan oleh Pak Kajari. APIP juga sudah terlibat, inspektorat sudah terlibat. Apalagi yang dikhawatirkan dari anggaran ini. Tinggal kita sama-sama melihat. Yang perlu kita pahami adalah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi. Memang terlihat angkanya besar, tetapi prosesnya kan bertahap. Prosesnya bertahap dan semua ada mekanisme seperti yang disebut oleh Pak Kajari tadi. Jangan sampai niat baik kita justru di kemudian hari jadi masalah. Nah itu. Niat baik jangan sampai jadi masalah. Kalau Pak Kapolri menyampaikan, hati-hati Pak Kapolres, jangan IMB, inisiatif membawa bencana. Ini yang bahaya. Inisiatif membawa bencana, ini yang bahaya. Hati-hati dengan IMB, hati-hati dengan IMB. Boleh berinisiatif dengan tujuan baik, tapi juga tetap proseduralnya dijalankan. Sudah benar tadi disebut oleh Pak Kajari, tahapan-tahapan pendampingan sudah beliau lakukan. Tentunya ini adalah salah satu bentuk konsekuennya beliau terhadap bagaimana masalah ini bisa teratasi dengan baik dari sisi supportingnya, dari sisi dukungannya. Kita yang di lapangan, kami ini kepolisian, TNI, BRIMOB, Satpol PP, BPBD, sebagai pasukan pelaksana tentunya akan semakin tenang melakukan kegiatan apabila tim supporting kita di belakang meja ini yang nantinya akan memberikan dukungan kita sudah mempersiapkan dengan baik. Seperti tadi saya Pak Kajari, perencanaan. Jangan semuanya ditumpukan pada satu OPD. Jangan BPBD disuruh merencanakan,
PPBD disuruh mengusulkan, disuruh belanja dan sebagainya, tempor dia setengah mati. Yang lainnya berbagi tugas, berbagi peran. Yang di start siapkan dukungannya, siapkan administrasinya, siapkan support yang dibutuhkan oleh pelaksana di lapangan. Sehingga yang di lapangan ini bisa bekerja dengan fokus di lapangan. Jangan lagi dia ditakutkan. Sudah dia berhadapan langsung dengan masyarakat yang terkontaminasi dengan COVID-19, dia juga masih dibayang-bayangi dengan ketakutan bagaimana nanti. Akhirnya semuanya tidak akan pernah selesai kalau semuanya kita bekerja dengan ditakut-takuti. Kita harus percaya. Kurang apa Pak Kajari, kurang apa inspektorat, kurang apa API, kurang apa Sekda. Melakukan pengawasan-pengawasan. Nah, ini kita harus percaya sebagai masyarakat. Mereka secara di balik meja mungkin selama ini kita hanya melihat Polri yang bergerak, Brimob yang bergerak, Satpol PP yang bergerak, TNI yang bergerak. Kita tidak pernah melihat bagaimana Pak Kajari itu berpikir biar Bone ini tidak ada masalah berkaitan dengan anggaran. Bagaimana Pak Sekda di belakang meja menyusun semuanya ini. Bagaimana bagian keuangan mendatakan dengan baik prosedur-prosedur yang harus dijalankan. Karena kita hanya melihat angka 82. Itu yang ribut kontrak. Aduh, pusing saya. 82. Tidak semudah itu. Angka 82 itu bisa keluar tanpa melalui tata cara yang baik dan benar. Kita juga tidak mau di belakang hari ada masalah. Kita tidak mau. Risiko yang dihadapi oleh orang-orang yang di belakang meja dengan kita di lapangan kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Tidak ada bedanya. Hanya kita mari sama-sama dalam kondisi ini yang perlu kita tanamkan kepada diri kita masing-masing adalah bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk bekerja. Karena tanpa itu pemerintah juga akan susah. Pemerintah juga, kita juga, kami juga sebagai bagian daripada pemerintah dan negara juga akan memberikan dan mengupayakan yang terbaik untuk bisa diterima oleh masyarakatnya. Seperti itu. Jadi yang dilakukan di sini adalah sama-sama saling mempercayai satu sama lain. Kalau sudah itu bisa terjalin, bisa terjadi, mudah-mudahan kita tidak akan susah ke depannya. Mungkin ada orang berpandangan dengan pola pikir masing-masing, dengan sudut pandang masing-masing, angka 82 miliar itu banyak sekali. Ya betul banyak, saya juga nggak pernah ngelihat angka itu. Gimana bentuknya ulang betul banyak. Tapi tidak akan seperti itu kita bisa membayangkan dengan kalkulator yang jumlahnya hanya isi kali tambah kurang sama dengan. Tidak bisa. Bagaimana kita bisa melakukan pemahaman-pemahaman itu ya kita harus belajar. Forum ini sangat bagus menurut saya. Saya berharap teman-teman banyak yang bergabung di sini. Ya, khususnya teman-teman yang ahli sosial media juga harusnya diundang. Sekarang lebih apa ya? Lebih kalah sosial media. Pak Kajari itu mau menghitung bagaimana biar rasionalisasi anggaran ini bisa dianggap wajar. Setengah mati cara menghitungnya. Berpikir sehari semalam dengan Pak Sekda, dengan API Inspektorat. Oh ini begini caranya, ini begini caranya. Tidak sepunya menurut saya. Sekali lagi mohon maaf, itu menurut saya. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Silakan dikoreksi, tidak ada masalah. Makanya kita mengambil perannya masing-masing. Sudah ada perannya masing-masing. Masyarakat silakan berikan masukan yang positif. Karena saya juga pelaksana di lapangan boleh. Kami ini kan pelaksana di lapangan. Kami ini kan eksekutor di lapangan. Berikan juga masukan pada tim-tim yang di belakang meja yang bergerak bagaimana menyusun biar yang di lapangan ini bisa bergerak dengan cepat. Karena tanpa ada tim administratif yang kuat, tim operasional tidak akan bisa bergerak. Seperti halnya kami jajaran kepolisian. Pasti kalau kita ada kegiatan sifatnya operasional, bagaimana kita yang operasional ini tidak lagi berpikir
administratif. Karena tim administratifnya disiapkan di belakang. Ada tim yang khusus menyiapkan itu. Dengan keahliannya juga. Nah, kalau ada yang ahli administrasi, ahli lapangan, ahli agama, ahli semuanya, ahli akuntansi, dibahas oleh satu orang. Nah, ini yang kadang-kadang juga saya bingung. Saya ingin belajar dengan beliau-beliau itu. Hanya dikomentari. Nah, ini mari kita sama-sama. Sekali lagi, mari kita sama-sama. Saya juga belajar banyak dari sini. 6 bulan saya di situ, banyak yang saya pelajari. Terus terang saja. Saya 6 bulan di sini. Tanggal 11 nanti saya pas 6 bulan. Tanggal 11 bulan 5 ini. Pas saya 6 bulan di sini. Banyak sekali yang saya pelajari. Tapi ada satu pelajaran yang tidak bisa saya lakukan. Yaitu menghitung, bekerja, menganalisa, mengevaluasi, dan mengkritik. Saya tidak bisa. Saya baru pada tahap. Tapi keluarga kita ada yang bisa mampu seperti itu, hebat sekali. Saya cukup itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari berikan kepercayaan kepada siapapun yang bekerja. Yang bekerja di administrasi, percayakan saja. Yang bekerja di operasional, percayakan saja. Masyarakat juga, mari kita dekati dengan baik, dengan pola-pola yang baik. Bagaimana apa yang kita lakukan ada pemanfaatannya, kemaslahatan masyarakat bisa kita laksanakan, dan juga secara kepercayaan atau keyakinan masyarakat tentang apa yang kita lakukan, bisa kita tumbuhkan. Itu saja. Kalau itu sudah bisa dijalankan, insya Allah mudah-mudahan lah. Yang berkaitan dengan angka 82 yang digembar-gemborkan banyak orang ini, bisa kita redam sedikit. Karena kami tahu, kami paham, tidak langsung 82 itu keluar utuh 82. Tidak serta-merta hari ini ngomong 82, hari ini keluar 82, tidak. Semua ada tahapan-tahapannya. Nah, itulah yang dikerjakan oleh Pak Kajari, Pak Sekda, bagian keuangan, para pimpinan OPD. Itulah yang dikerjakan sekarang. Nah, inilah yang harus dipahami oleh masyarakat. Yang dilakukan oleh mereka itu kan tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Karena semuanya bekerja administratif itu ya dengan berkutat dengan kertas dan angka-angka, tidak kelihatan. Makanya selalu ditanggapi dengan hal-hal yang beragam. Sekiranya itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kebersamaan kita saat ini, sebentar lagi saya juga mendengarkan Bone, mudah-mudahan saya dari jauh nanti dari Pontianak sana bisa mendengarkan hal-hal yang baik untuk Bone selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Komandanku. Banyak yang ngechat di bawah tuh dan Kajari sama Kapolres Andalan. Ya termasuk ungkapan kesedihan sepertinya. Pak Kapolres ini kan enak kalau ngomongnya sudah gelisah ya sudah ngomong aja gitu, mohon dikoreksi kalau setelahnya, tetapi strong point. Kenapa? Karena memang ya kita harus kena ke informasi-informasi seperti itu. Ya alhamdulillah, terima kasih, banyak yang mengapresiasi kegiatan malam ini. Kenapa? Karena saya berpikir memang yang strong point yang disampaikan oleh Pak Kapolres ya harus kita saling mempercayai. Niatan baik itu pada saat kita lakukan, ingin lakukan bersama, tetapi unsur-unsur tidak saling mempercayai itu juga sulit, meskipun sudah beberapa parameter yang Pak Kajari lakukan itu, sudah mencoba mengcoaching, sudah mencoba melakukan hal-hal teknis di belakang layar seperti disampaikan sama Pak Kapolres, adalah hal-hal yang sifatnya administratif itu sudah saling mendukung kita untuk apa? Untuk melihat dan bisa keluar dari COVID-19 yang ada di Kabupaten Bone ini. Karena masalahnya sekarang bukan hanya COVID-nya, tetapi dampak dari COVID-nya juga akan menjadi permasalahan baru nantinya. Orang sementara berteriak APD-nya mana, nantinya ada yang berteriak ini yang bajunya ditutup, kami tidak makan, ini yang banyaklah panjang lebar. Ya alhamdulillah malam ini kita bisa coba mengurai satu persatu bagaimana kondisi sebenarnya, untuk juga memperlihatkan bahwa Forkopimda Kabupaten Bone ini memang betul-betul memaksimalkan apa yang dipunya
kegiatan yang dulunya hanya kita rencanakan kegiatan dalam 1 tahun itu kita rencanakan 1 bulan. Sekarang ini kita rencanakan hal-hal yang sifatnya hanya sehari, 2 hari. Pada saat kita tidak lakukan, ya imbasnya yang seperti disampaikan Pak Sekda. Langsung anggaran kita bisa saja tidak diturunkan gara-gara DAO itu. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan malam ini hasil diskusi kita bisa mencerahkan masyarakat, karena kegiatan ini kami rekam dalam bentuk fasilitas recording dari Zoom. Nanti akan kami publish di YouTube. Biar apa? Biar ini menjadi pencerahan ke masyarakat yang mungkin tidak sempat bergabung, tetapi jika ada yang bergabung di sini ingin mengulang penjelasan dari Pak Kajari, ingin mengulang penjelasan dari Pak Sekda, ingin mengulang penjelasan dari Pak Kapolres, hanya menyodorkan linknya bahwa ya ini yang hasil diskusi kita untuk masyarakat Kabupaten Bone. Baik, sudah agak larut malam, karena memang kita startnya di melarut ya, istilahnya kalau di Bone ini, Pak Kapolres, izin Pak Kajari, istilahnya kita di Bone ini ada istilah di kita itu SSB, Pak. Sisa-sisa buka. Jadi kalau kita sudah buka puasa, masih ada sisa-sisanya yang belum kita habiskan pada saat buka puasa, ya kita nikmati pada saat kondisi jam-jam yang saat ini. Namanya edisi sisa-sisa buka gitu. Baik, saya lempar, mungkin beberapa ada yang ingin bertanya, 2 pertanyaan saja biar kita tidak terlalu lama, karena strong point sudah hampir disampaikan jelas sekali oleh Pak Sekda, strong point sudah disampaikan jelas sekali oleh Pak Kajari dan Pak Kapolres. Untuk itu, untuk metodenya, mic-nya mungkin terkunci, silakan raise hand atau ngechat, chatnya saya buka, atau saya coba izin buka buka mic-nya. Silahkan yang mau bertanya bisa membuka mic-nya. Di sini ada beberapa teman-teman dari Elhumasa, ada Pak staf ahli juga, Puang Ali. Selamat bergabung, Puang. Terima kasih. Ada Kabit Anggaran juga, Pak Andi Iqbal. Ada beberapa teman-teman, sepertinya di Posko Desa juga ini, Posko Abdesi juga sepertinya juga bergabung. Sepertinya angin segar yang disampaikan oleh Pak Kajari tadi tentang desa ini, sepertinya banyak pengen curhat ke Pak Kajari, karena banyak mungkin hal-hal yang mereka khawatirkan tadi sudah dikode sama Pak Kajari. Silahkan Pak Kajari terbuka untuk itu. Untuk menyambung saja, saya coba ada Adinda dari DPRD kalau tidak salah tadi. Ada Pak Ade Ferry, ada ya? Bisa dibuka deh, ADV apa? Lockout kali ya? Nggak ada. Oke, silakan, mungkin ada bertanya. Kalau tidak, kita closing aja. Tidak perlu ada yang saya simpulkan sepertinya. Karena informasi ini adalah informasi sebenarnya yang ditunggu oleh masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat saat ini hanya lebih banyak, bukan hanya lebih banyak, dia diselimuti, kita ini diselimuti dengan kepanikan. Nah, kepanikan yang terjadi dengan kondisi COVID-19 ini, dan kondisi kita harus banyak di rumah, otomatis banyak tekanan-tekanan yang sifatnya psikologis, tekanan-tekanan yang sifatnya ekonomi. Pelampiasannya ya hanya satu, memegang handphone dan mengecek chatan dan history. Nah, muncullah banyak informasi-informasi yang sifatnya broadcast-an. Selanjutnya, yang sifatnya informasi-informasi yang secara penerimaannya ada yang bisa menerima secara struktur, ada yang tidak bisa menerimanya secara terstruktur, yang tidak bisa menyaringnya kiri kanan. Nah, membanding-bandingkan informasi itu yang membuat mulailah banyak tokoh-tokoh di media sosial yang bisa berteriak bahwa mestinya seperti ini, mestinya seperti itu, meskipun dari beberapa teriakannya itu memang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun dalam konsep Forkopimda yang ada di Kabupaten Bone. Saya selaku orang yang memang sering melihat informasinya secara detail, dan beberapa saya bergaul di lingkungan Forkopimda, merasa tidak kompeten untuk menjelaskan itu. Makanya saya mencoba menginisiasi
untuk melakukan ini biar apa? Biar ada kejelasan kepada masyarakat, biar ada rasa tenang yang baru kepada masyarakat, biar ada rasa nyaman yang baru kepada masyarakat terhadap upaya-upaya yang sudah sangat dimaksimalkan oleh Forkopimda yang ada di Kabupaten Bone ini. Seperti yang Pak Sekda tadi sampaikan bahwa kita sudah kerja keras, kita ini lagi diserang secara penganggaran, terus bagaimana bisa memperjuangkan beberapa hal, belum lagi memperjuangkan keluarga begitu. Ya, satu penanya aja kali, ada Pak Christian ada Pak Christian kali ya. Oh, Adek ini dari Elu Humasa. Silakan, Dek. Bisa buka mic-nya ya, Dek? Iya, bisa. Ya, silakan. Ini pasukannya Pak Kajari ini dari Elu Humasa, anak hukum Makassar ini. Semua pengen masuk semua tadi fans-fansnya Pak Kajari. Silakan, Dek. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Dek. Saya punya pertanyaan untuk Pak Kajari. Fansnya Pak Kajari kan? Silakan. Kopi bareng sama Pak Kajari tuh, jadi mendapat ilmu. Tadi sudah diutarakan 3 poin penting untuk mewujudkan penganggaran desa yang baik. Tapi itu sudah cukup merata kah di Kabupaten Bone itu sendiri, apalagi di tengah pandemi yang seperti ini? Itu mungkin poin penting yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Pak Kajari mungkin tangkap, Pak. Di headsetin dulu kali ya, Pak Kajari. Ditangkap, Bang? Ya, bisa. Oke, siap. Halo, Chris. Apa kabar? Mudah-mudahan keadaan sehat walafiat baik ya. Siap. Sukses. Ya, pertanyaan tadi apa yang harus dilaksanakan? Seperti yang telah saya sampaikan bahwa untuk khusus di desa ini tentu problematikanya berbeda dengan apa yang terjadi di pemerintah kabupaten. Tentunya penanganannya juga nanti kita harus identifikasi dulu permasalahannya apa yang menjadi problem yang ada di desa ini. Bisa juga itu menyangkut pada aturan atau juga menyangkut kepada tata caranya nantinya. Nah, tentunya ini saya juga berharap bahwa nanti tentunya bisa atau mungkin melalui El Humasa juga yang salah satu, setahu saya bahwa salah satu pendamping di desa-desa itu bisa nanti kita berkomunikasi atau datang ke kantor karena di kami juga ada yang dinamakan pos pelayanan hukum di situ. Nah, tentunya nanti kita bisa bahas secara detail permasalahan-permasalahan tersebut dan kita akan carikan solusinya. Kalaupun kami seumpamanya tidak bisa menemukan solusinya, kami akan membawa kepada tingkat yang lebih tinggi nanti. Atau kami akan fasilitasi ini kepada kementerian terkait tentunya melalui Kejaksaan Agung. Nah, itu deh. Jadi kalau umpamanya bagaimana penanganan, apakah sudah merata atau belum dalam penanganannya, tentu yang saya sampaikan tadi bahwa kita semua seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres, artinya bahwa kita kusnuzon aja dulu lah semuanya. Ya, toh juga nanti seperti apa yang disampaikan oleh BPK, mungkin saya sampaikan juga di sini, ada perlu juga masyarakat tahu bahwa mereka anggaran-anggaran ini akan dilakukan post audit. Post audit itu nanti setelah pandemi ini selesai. Jadi akan ada perbedaan juga dengan apa yang dilakukan dalam audit-audit seperti tidak dalam pandemi ini. Mungkin itu, Chris ya. Ya, salam. Pokoknya sehat selalu, semangat. Ya, mungkin gitu Bang Awal yang bisa kita sampaikan. Ya, terima kasih Bang. Itu saja mungkin diskusi kita malam hari ini. Kita sudah larut dan pasti sudah ada kegiatan-kegiatan tambahan pastinya. Kami tahu narasumber yang menyempatkan hadir pada malam hari ini adalah kalau bisa dikatakan istilah yang baru saat ini adalah epicentrum informasi di bidangnya masing-masing. Karena semua jalur informasi bolak-balik, tim di bawah, tim di samping. Ya kami bersyukur dan saya rasa yang ada di diskusi malam hari ini yang sempat hadir, juga
menyimak semua hal-hal penting yang dianggap perlu untuk malam hari ini. Ada satu adik kita, singkat saja ya Dek, singkat saja karena kasihan. Silakan Mujibur Rahman bisa buka mic-nya Dek. Saya buka ya, bantu buka. Mana ya? Jibu. Oke, Mujibur Rahman ini adinda kita yang baru saja menyelesaikan S2 Hukum di Universitas Hasanuddin. Beliau adalah tokoh muda juga, adik kita yang sering tampil di beberapa forum-forum. Beliau salah satu penulis buku juga, dan asli Bone, mudah-mudahan memberikan sumbang saran untuk kita semua. Silahkan adik saya, Mujibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan selalu berseliwer di dunia media sosial, dan kita mendapatkan banyak informasi, sehingga informasi kita bisa kata data itu tidak bisa memberikan informasi yang jelas kepada kita bahwasanya itu bisa menghasilkan sebuah pengetahuan. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang mesti kita sampaikan kepada orang-orang yang selalu nyinyir di media sosial itu, Pak? Nah, sedangkan kami sebagai kaum rebahan itu tidak bisa menjelaskan lebih detail pos-pos anggaran seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Makasih. Ya, terima kasih. Mujibur Rahman agak risih juga ternyata. Beliau ini merasa, ya seperti saya juga sih, yang dirasakan oleh adik kita ini, Mujibur Rahman. Saya ada konteks menjawab dari apa yang didiskusikan di media sosial itu, tetapi pada saat masuk ke debatan-debatan seperti itu juga seperti yang disampaikan Pak Kapolres, kita jadi ahli segalanya. Makanya acara ini kita buka untuk apa? Untuk ada penerangan informasi seperti itu. Mungkin pertanyaan cantik ini saya izin ke Komandan Pak Kapolres. Beliau masih ada? Oh, masih ada. Silakan Dan untuk merespon. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya bisa menanggapi itu, Komandan? Mereka ini, adik-adik kita ini dan beberapa teman-teman ini mengatasnamakan diri sebagai kaum rebahan. Kaum rebahan itu artinya kaum yang patuh pada apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita di rumah aja dan rebahan gitu. Tetapi informasi yang bisa ditangkap dari proses rebahan itu hanya informasi-informasi di media sosial, dan di media sosial itu ya itu tadi, seperti mungkin hampir sama yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, ada nyinyiran gitu. Silakan, Komandan. Saya sih memberikan saran satu saja. Saling percaya, itu saja. Sudah saatnya kita sekarang membuang ego kita masing-masing. Dan sudah saatnya kita harus betul-betul percaya dengan pemerintah kita bahwa yang mereka lakukan saat ini adalah itulah yang paling benar. Karena kalau tidak seperti itu, kita juga tidak akan pernah tahu ini kapan selesainya. Apabila kita masih mencoba, apa betul? Nanti setelah betul, disalahkan lagi pemerintah. Mari kita sekarang, ya kalau kata ahli agama menyampaikan, imamnya sudah mengumandangkan, kita makmumnya coba untuk mengikuti. Hanya itu saja. Berkaitan dengan lalu bagaimana dengan angka begini dan begitu, kan sudah dijelaskan. Konsepnya sudah dibuat, tata caranya sudah dilatihkan oleh Pak Kajari. Dan juga nanti kita kan ada post inspection. Inspeksi setelah kegiatan ini selesai. Untuk hari ini biarkanlah dulu mereka bekerja. Percayakan saja dulu. Mari kita samakan sama-sama memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa siapapun berbuat apa itu adalah baik. Begitu saja. Di sisi lain masyarakat memberikan kegiatan sosial, kita doakan alhamdulillah. Hasilnya pasti baik itu. Di sisi lain ini berbuat ini, kita doakan alhamdulillah mudah-mudahan itu adalah hasilnya yang baik. Karena kalau tidak begitu, susah. Tidak ada benarnya kalau kita hanya bisa menyalahkan dari persepsi kita sendiri saja. Sekali lagi, saya hanya menjawab, saling mempercayai saja.
untuk saat ini. Percaya dengan himbauan pemerintah, percaya dengan diri sendiri, percaya bahwa kita mampu melakukan itu. Itu saja. Kalau tidak percaya, susah. Tidak percaya dengan pemerintah, tidak percaya diri, lo percaya sama siapa? Kan susah jadinya. Percaya dengan awang-awang ya susah. Percaya saja dulu untuk saat ini, sampai dengan ini selesai. Setelah itu ada masanya untuk kita saling berdiskusi lagi. Sekali lagi saling berdiskusi, bukan saling menyalahkan. Saling berdiskusi apa yang sudah kita lakukan kemarin. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah, apa bisa ada pembenahan. Di sisi mananya yang perlu kita benahi. Di sisi mananya perlu kita perbaiki. Itu saja. Berpikiran positif saja, itu udah nambah imun juga kok. Ya. Betul. Siap, Kenan. Terima kasih, Pak Kapolres. Sejuk sekali malam ini tentang Pak Sekda, Pak Kajari, Pak Kapolres yang betul-betul kami sebagai warga masyarakat Bone asli ini mendapat pimpinan Forkopimda seperti Pak Kajari dan Pak Kapolres ini, ya betul seperti Pak Kapolres sampaikan, kita ini imunnya bertambah dengan informasi-informasi yang sejuk seperti itu. Nah, itu saja mungkin. Kemudian Puang Aming, terima kasih. Pak Kajari, pasti masih, kalau Pak Kajari ini bisa sampai subuh sebenarnya. Tuh, Pak Kajari ini ya udah bisa sampai subuh. Semua bisa sampai subuh sebenarnya. Cuman kan pasti ada WhatsApp yang ingin dijawab, pasti ada koordinasi yang ingin dilakukan, dan pasti banyak hal-hal penting yang lebih penting dari diskusi malam ini. Kita hanya menyisipkan informasi ini untuk apa? Kami yakin Forkopimda, Pak Kajari, Pak Kapolres, Puang Amin, dan Pak Bupati dalam hal ini perpanjangan tangan maupun dari tim anggaran, dari DPRD juga sudah melakukan hal yang banyak. Kenapa saya buka diskusinya ya? Biar teman-teman bisa mengerti bahwa orang tua kita ini semua sudah bekerja maksimal. Berikan kepercayaan seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres. Mari kita berikan masukan, mari kita berkolaborasi seperti yang disampaikan Pak Kapolres tadi. Titipan dari Pak Kajari, bagaimana kita bisa memenuhi standar-standar pengadaan, terus bagaimana kita bisa berhati-hati dengan polanya. Yang penting, bagaimana bisa masyarakat itu mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari COVID ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang lebih dalam. Saya pun mulai dari pertama COVID, tanggal 3 Maret, tanggal 16 Maret ini intens berkomunikasi dengan teman-teman. Saya berusaha untuk bisa mengabdi juga, karena kami di dosen ini ada satu unsurnya pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Salah satu unsur pengabdian saya adalah bagaimana caranya membantu pola komunikasi yang saat ini harus dipaksa dengan komunikasi yang sifatnya daring, komunikasi yang sifatnya telekonferensi. Di beberapa forum saya mencoba mengkoneksikan, itu adalah bagian dari pengabdian yang harus kami lakukan dari sisi akademisi. Itu saja, mungkin terima kasih berulang, mohon maaf penyediaan minumannya mungkin di masing-masing, biasanya ada enak juga kalau buat begini, Ngundan, Bang Puang. Kenapa? Karena minumannya di masing-masing. Alah, itu Pak Kapolres sudah naikin minuman. Luar tanggung jawab sponsor ini. Merakarsa ini minuman. Iya, Bu. Jadi itu saja. Terima kasih. Maaf atas keterbatasan pun, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pencerahannya. Semoga diskusi malam ini akan menjadi berkah untuk kita semua, akan menjadi imun yang baik untuk masyarakat kita secara keseluruhan yang selama ini mungkin terbatas harus ketemu sama Pak Kajari, terbatas harus ketemu sama Pak Kapolres. Akhirnya malam ini kita bisa todong semua dan kumpul semua, dan kita rekam. Setelah ini mungkin 1-2 jam, 3 jam ke depan kami upload di YouTube. Mohon maaf masih ada beberapa penanya sebenarnya, tetapi mohon maaf sekali lagi, di lain waktu bisa dijapri. Saya tahu aksesnya Pak Kapolres, aksesnya Pak Kajari, aksesnya Puang Amin adalah orang yang terbuka untuk bisa bertanya dan menerima masukan di setelah kegiatan ini. Demikian kegiatan ini, semoga menjadi manfaat untuk kita semua, menjadi berkah untuk kita semua, dan bersama kita menguatkan imun, bersama-sama kita melawan COVID-19 di Kabupaten Bone.
Semoga bisa terlewati, masyarakat yang terdampak pun bisa direspon dengan baik ke depannya. Demikian saya Muhammad Awaludin mengakhiri kegiatan pada malam hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.